Salam solidaritas untuk kita semua, Dapil 2 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kecamatan Mantangai, Mandumai, dan Basarang. Izinkan saya pada saat kesempatan ini sedikit mengulas lagi tentang visi dan misi saya sebagai caleg di Dapil 2. Saya, seperti saya sampaikan kembali sebelumnya, saya berlatar belakang dari dunia perkebunan, sehingga sangat pekat sama saya mengenai perkebunan kelapa sawit mulai dari hilir sampai hulu. Mulai dari hulu sampai hilir. Nah, salah satu yang perlu saya sampaikan di sini bagi kita masyarakat yang ada di sekitar tiga kecamatan tadi, mari kita harus punya semangat untuk mengembangkan sawit mandiri, ya, perkebunan sawit mandiri, agar taraf hidup masyarakat bisa berubah. Taraf hidup masyarakat itu tidak akan pernah berubah kalau dengan kata-kata dan oleh janji-janji. Tetapi perubahan taraf hidup masyarakat itu karena aktivitas kinerja dan kemauan maju. Salah satu yang saat ini sangat mudah kita raih adalah berkebun kelapa sawit, di mana kebun kelapa sawit ini ya kebun rakyat yang bisa dikelola oleh masyarakat mandiri. Nah, apalagi saat ini masih banyak tersedia lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang tidak produktif, yang bisa kita tanami dengan kelapa sawit. Nantinya kita akan tanam semuanya ini apabila masyarakat dukung saya di Dapil 2, Kecamatan Mantangai, Mandumai, dan Basarang. Dukung saya supaya saya duduk di Dapil 2 ini agar program memajukan perkebunan kelapa sawit di lingkungan masyarakat Mantangai, Mandumai, dan Basarang ya akan terlaksana. Nah, kalau kita lihat dan kita bahas sedikit masalah perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini. Ada beberapa kebun kelapa sawit yang besar di kabupaten kita ini, di Kabupaten Kapuas ini. Namun pada saat ini belum menjawab semua aspirasi masyarakat dengan adanya kebun ini. Karena kebun besar, perusahaan besar itu hanya mengambil untung semata dari apa yang boleh ditanamkan investasi di lingkungan kita ini. Yang menjadi berdampak positif dan berdampak head to head atau langsung ke masyarakat itu adalah apabila kita mengelola kebun mandiri, kebun swadaya yang dikelola oleh satu keluarga 2 hektar, minimal 2 hektar. Itu akan menjawab taraf hidup masyarakat. Saya dari kecil sudah mengenal kebun sawit dari Provinsi Riau, Pekanbaru sana. Saya sudah mengenal dan bagaimana taraf hidup masyarakat di sana. Ya, itu karena adanya perkembangan pertumbuhan kelapa sawit mandiri. Nah, ini salah satu yang boleh kita galakkan ya saat ini adalah untuk menanam sawit mandiri. Nah, saat ini saya telah menyiapkan benih-benih kelapa sawit yang unggul dan juga kita sudah punya badan usaha untuk itu, dan saat ini saya apabila dipercaya dalam bidang di legislatif nanti akan menyuarakan kepada pemerintah daerah supaya pengembangan kebun-kebun masyarakat swadaya dilaksanakan dengan baik. Karena program ini mungkin sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi bagaimana regulasi dan pengaturan dan manajemen di lapangan penerapannya mungkin masih jauh. Karena orang-orang yang tidak mengerti dengan perkebunan akan tidak melaksanakan semua regulasi itu dengan baik. Nah, salah satu yang kita harus harapkan sekarang adalah kebun mandiri. Ya, kebun mandiri atau swadaya masyarakat itu dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan dipanen sendiri dan dipupuk sendiri, dan tanah itu menjadi tanah milik sendiri dan bukan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha perkebunan yang seolah-olah kita merasa enak ya karena mendapat SHU, sisa hasil usaha, tetapi kita sering terlalai kalau banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Nah, oleh karena itu kita akan bentuk nanti suatu kelompok tani yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kelompok tani itu minimal 25 sampai 30 orang satu kelompok tani,
dan dibentuk pengurusannya, maka kita akan lakukan pengajuan pembangunan perkebunan kelapa sawit ini kepada pemerintah, dan kita minta kepada bank daerah untuk membangun, karena hal ini bisa terlaksana dengan baik apabila kita sama-sama bergandeng tangan. Saya sebagai tenaga ahli, dikatakan bisa nanti jadi tenaga ahli di bidang perkebunan kelapa sawit, karena saya sudah berlatar belakang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu kurang lebih 25 tahun. Nah, kalau saya sampaikan dari hilir sampai hulu tadi bagaimana tentang berkebun sawit, saya sudah paham. Nah, Bapak Ibu, mari kita dukung ini. Saya sebagai pribadi yang mengharapkan dukungan dari Bapak akan bekerja sama di lapangan, bukan di meja, bukan di kantor, tapi kita di lapangan, terjun ke lapangan, dan kita akan membuka lahan-lahan tidur yang tidak produktif untuk ditanam kebun kelapa sawit. Nah, untuk regulasi bagaimana nanti perolehan dana, nanti akan kita bicarakan dan kita akan ambil solusi-solusi yang terbaik supaya itu bisa kita kerjakan. Karena memang betul dana itu paling utama, tapi dana itu pasti ada apabila pemerintah daerah mendukung masyarakatnya untuk maju. Pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan arahan Presiden untuk 2045, kalau tidak salah kita akan menjadi negara maju. Kita akan punya semangat untuk menjadikan negara ini bukan negara berkembang, negara maju. Negara berkembang itu kita sudah dapati, negara maju itu apabila masyarakatnya berpola pikir positif dan terus maju dan berinovasi dan tidak mau hanya puas dengan begitu saja. Pasti berinovasi, terutama sekarang ini bidang perkebunan kelapa sawit. Kita harus berinovasi, membuka kelompok-kelompok tani kecil, jangan kelompok tani besar. Kelompok-kelompok tani kecil supaya lebih mudah dievaluasi apabila ada terjadi kecurangan dan markup di dalamnya. Nah, ini yang harus kita inovasi ke depannya, supaya dengan adanya saya nanti di Badan Legislatif mengawasi kebijakan-kebijakan dan juga bisa jadi tenaga ahlinya untuk bidang kebun. Saya bersedia untuk membangun masyarakat yang ada di sini, dunia perkebunan, dan bagaimana pemasarannya dan harga-harga yang dijatuhkan kepada masyarakat oleh perusahaan-perusahaan itu juga akan kita kawal dengan adanya APKasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Kita juga akan bergabung di sana supaya satu wadah untuk memajukan daerah kita ini. Tanpa ada kita tidak akan pernah ada perubahan. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri supaya ada perubahan. Inovasi dimulai daripada diri kita sendiri supaya ada inovasi, dan kemajuan dimulai dari diri kita sendiri supaya ada kemajuan. Salam solidaritas kami dari Partai PSI. Selamat siang.